Pernahkah Anda merasa kulit mulai kendur, sendi terasa kaku, dan tenaga berkurang seiring bertambahnya usia? Banyak lansia yang berpikir awet muda hanya bisa didapat dengan suplemen mahal. Padahal, rahasianya seringkali tersembunyi di dapur rumah sendiri. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, pola makan yang kaya akan antioksidan dan protein nabati mampu memperlambat proses penuaan alami tubuh. Tidak perlu makanan impor atau suplemen mahal, cukup dengan bahan sederhana yang bisa ditemukan di pasar tradisional. Kabar baiknya, banyak makanan lokal yang justru lebih segar dan bernutrisi tinggi. Salah satunya adalah sayur bayam murah, mudah didapat, dan kaya zat besi serta antioksidan lutein yang menjaga elastisitas kulit. Coba perhatikan, para penjual di pasar yang setiap hari aktif dan makan sederhana, banyak di antara mereka tetap bugar di usia lanjut. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari asupan alami. Nanti kita bahas satu persatu 5 bahan murah yang bisa bantu Anda tampak lebih muda, sehat, dan bersemangat. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pernahkah Anda memperhatikan warna hijau segar pada bayam? Itu bukan sekadar warna cantik, tapi tanda bahwa sayur ini kaya klorofil dan antioksidan. Bayam mengandung lutein, beta-karoten, dan vitamin C yang menjaga kulit tetap kencang, serta melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Nutrition, konsumsi bayam secara rutin membantu meningkatkan elastisitas kulit hingga 40% pada usia lanjut. Bayam juga kaya magnesium dan zat besi yang membantu pembentukan energi, membuat tubuh terasa lebih segar setiap hari. Tipsnya, jangan masak bayam terlalu lama agar vitaminnya tidak hilang. Rebus sebentar, atau tumis cepat dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Anda juga bisa kombinasikan dengan telur rebus untuk tambahan protein. Setelah mengenal bayam, mari kita lanjut ke bahan berikutnya yang juga sering terabaikan, padahal sangat bermanfaat bagi lansia.
Siapa sangka, wortel yang harganya murah di pasar ternyata salah satu sumber awet muda terbaik. Wortel mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, berfungsi menjaga kelembapan kulit dan memperlambat keriput. Selain itu, kandungan antioksidannya melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Menurut studi dari National Institute on Aging, lansia yang rutin makan wortel memiliki risiko lebih rendah terhadap penurunan fungsi penglihatan dan kulit kering. Cara termudah mengonsumsi wortel adalah dibuat jus campur apel atau ditumis bersama tempe untuk menambah protein nabati. Hindari menggoreng terlalu lama agar nutrisinya tidak rusak. Masih ada banyak bahan sederhana lain yang khasiatnya tidak kalah dengan suplemen mahal. Yuk, kita lanjut ke bahan ketiga. Banyak lansia yang mulai kehilangan massa otot karena kurang asupan protein. Padahal, menjaga otot penting untuk tetap aktif dan mandiri. Solusinya sederhana, tambahkan tahu dalam menu harian. Tahu kaya protein nabati, kalsium, dan isoflavon senyawa yang membantu menjaga kekuatan tulang dan menyeimbangkan hormon pada usia lanjut. Penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi kedelai memiliki kepadatan tulang lebih baik dibanding yang jarang makan protein nabati. Tips sehat, pilih tahu putih segar dari pasar, kukus atau tumis dengan sedikit minyak dan bawang putih. Hindari tahu goreng berulang karena bisa mengandung lemak jenuh tinggi. Setelah tahu, bahan berikutnya tidak kalah populer dan juga murah meriah, tomat. Tomat dikenal kaya likopen, antioksidan kuat yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Dalam studi dari British Journal of Dermatology, konsumsi tomat rutin dapat menurunkan risiko kulit kusam hingga 33%. Tomat juga membantu meningkatkan produksi kolagen alami sehingga kulit lebih kenyal dan bercahaya.
Untuk mendapatkan manfaat maksimal, masak tomat dengan sedikit minyak agar likopen mudah diserap tubuh. Anda bisa membuat jus tomat segar atau sup bening dengan tambahan sayur lain. Sekarang, kita akan bahas makanan keempat yang sering dianggap sepele tapi luar biasa efeknya bagi awet muda. Ubi ungu mengandung antosianin, pigmen alami yang juga antioksidan kuat. Zat ini mampu melindungi sel kulit dari stres oksidatif yang menyebabkan penuaan dini. Menurut penelitian di Food Chemistry Journal, konsumsi ubi ungu meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan memperbaiki tekstur kulit pada orang lanjut usia. Selain itu, ubi mengandung serat tinggi yang menjaga pencernaan tetap sehat dan membantu detoks alami tubuh. Cara terbaik menyajikannya adalah dikukus, bukan digoreng. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan sore pengganti kue manis. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, pasti kita lebih bersyukur karena ternyata makanan awet muda tidak harus mahal. Yuk, lanjut ke bahan terakhir yang tak kalah menarik. Kelor sering dianggap tanaman biasa, padahal disebut miracle tree oleh WHO karena kandungan nutrisinya luar biasa. Daun kelor kaya vitamin A, C, kalsium, dan zat besi. Kombinasi ini membantu memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyehatkan kulit. Dalam riset Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, ekstrak daun kelor terbukti memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang dapat memperlambat proses penuaan. Tips praktis, rebus daun kelor seperti bayam atau campurkan dalam sayur bening. Rasa segarnya ringan, cocok untuk menu harian lansia. Nah, setelah membahas kelima bahan utama, kita akan masuk ke bagian motivasi agar semangat menjaga pola makan tetap tinggi.
Banyak orang tahu makanan sehat, tapi sulit rutin menjalaninya. Kuncinya bukan pada kesempurnaan, melainkan kebiasaan kecil yang konsisten. Ingat, tubuh Anda adalah hasil dari apa yang Anda makan setiap hari. Dengan menjaga asupan sederhana seperti bayam, tahu, tomat, ubi, dan kelor, Anda sedang berinvestasi pada kualitas hidup di masa tua. Tidak perlu langsung mengubah semua menu, cukup mulai dari satu langkah kecil setiap hari. Selanjutnya, kita akan bahas cara mengombinasikan kelima bahan ini dalam menu harian agar hasilnya maksimal. Banyak lansia sudah tahu makanan sehat, tapi bingung cara menggabungkannya. Padahal, kombinasi sederhana bisa membuat nutrisi saling melengkapi. Pagi hari misalnya, Anda bisa sarapan dengan tumis bayam dan tahu kukus. Keduanya kaya protein, zat besi, dan antioksidan yang membantu pembentukan sel baru. Untuk makan siang, coba buat sup bening isi tomat, wortel, dan sedikit daun kelor. Kandungan vitamin C dari tomat membantu tubuh menyerap zat besi dari kelor dengan lebih baik. Sore hari, nikmati ubi ungu kukus hangat. Seratnya membantu pencernaan tetap lancar dan membuat tidur lebih nyenyak. Kombinasi sederhana ini memberi tubuh nutrisi lengkap dari alam tanpa harus membeli suplemen mahal. Selanjutnya kita bahas cara menyusun menu mingguan agar tidak bosan dan tetap bersemangat makan sehat. Tubuh butuh variasi, bukan hanya gizi. Maka dari itu, susun menu mingguan agar nutrisi seimbang dan selera tetap terjaga. Senin bisa dimulai dengan tumis bayam dan tahu. Selasa, ganti dengan sayur bening kelor dan wortel. Rabu, buat jus tomat segar dan ubi ungu kukus. Kamis, rebus kelor dan tempe, lalu sajikan dengan sambal tomat yang pedas ringan. Jumat, coba sup campur bayam dan potongan tahu lembut.
Akhir pekan, variasikan dengan menu favorit keluarga agar Anda tetap bahagia di meja makan bersama orang terkasih. Polanya sederhana. 2 sayur hijau, 1 sumber protein nabati, dan 1 sumber karbohidrat alami. Dengan begitu, setiap hari tubuh Anda terus mendapat bahan mentah untuk memperbaiki diri dari dalam. Setelah kita bicara soal menu, mari bahas minuman pendamping yang membantu memperkuat efek awet muda ini. Tak banyak yang tahu bahwa beberapa minuman sederhana bisa memperkuat efek makanan sehat. Misalnya, air rebusan jahe hangat yang membantu melancarkan peredaran darah, atau air lemon hangat yang membantu detoks tubuh. Kombinasikan minuman alami ini dengan konsumsi sayur dan buah lokal. Misalnya, minum air jahe setelah makan malam untuk mempercepat metabolisme, atau segelas air kelapa muda di siang hari untuk menambah elektrolit alami. Minuman ini tak hanya menyegarkan, tapi juga membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Namun ingat, hindari gula berlebihan. Nikmati rasa asli bahan alami agar tubuh tidak terbebani. Setelah tubuh terasa segar, kita masuk ke hal penting berikutnya, yaitu cara menjaga pencernaan agar semua nutrisi terserap maksimal. Tanpa pencernaan yang sehat, makanan bergizi pun tidak akan terserap sempurna. Lansia sering mengeluh perut kembung atau sembelit, padahal solusinya seringkali ada di dapur. Kandungan serat pada bayam, ubi, dan kelor membantu melancarkan buang air besar dan menjaga mikrobioma usus tetap seimbang. Menurut Harvard Health, serat membantu menurunkan risiko peradangan yang mempercepat penuaan. Tipsnya, perbanyak minum air putih dan makan perlahan. Tubuh lansia butuh waktu lebih lama untuk mencerna. Setelah pencernaan sehat, tubuh akan lebih ringan, kulit tampak cerah, dan tidur pun lebih nyenyak. Mari lanjut ke segmen berikutnya untuk membahas rahasia kecil dari orang tua Jepang yang bisa kita tiru.
Lansia di Jepang dikenal awet muda dan panjang umur. Rahasianya bukan hanya dari genetik, tapi pola hidup sederhana dan menghormati makanan alami. Mereka banyak makan sayur segar, ikan, dan kacang-kacangan dalam porsi kecil tapi rutin. Mereka juga makan perlahan sambil bersyukur karena sikap tenang saat makan membantu pencernaan dan metabolisme. Hal serupa bisa dilakukan dengan makanan lokal kita. Bayam dan tahu bisa menggantikan edamame, ubi ungu menggantikan kentang Jepang, dan kelor menjadi sumber superfood alami. Jadi, bukan negara yang membuat sehat, tapi kebiasaan yang dilakukan dengan konsisten. Kita lanjutkan dengan pembahasan penting berikutnya, bagaimana cara memasak agar gizinya tetap terjaga. Banyak orang sudah makan makanan sehat, tapi sayangnya cara memasaknya membuat nutrisi hilang. Misalnya, merebus sayur terlalu lama atau menggoreng dengan minyak berulang. Untuk menjaga nutrisi, gunakan metode kukus, rebus cepat, atau tumis sebentar. Gunakan minyak sehat seperti minyak kelapa atau zaitun. Hindari suhu terlalu tinggi karena vitamin C dan antioksidan mudah rusak. Gunakan air sisa rebusan sayur untuk membuat sop karena banyak vitamin larut dalam air. Dengan teknik sederhana ini, Anda bisa mempertahankan hingga 80% nutrisi makanan. Setelah tahu caranya, kita bahas rahasia penting berikut, makan dengan perasaan bahagia. Makan bukan hanya soal perut, tapi juga suasana hati. Saat Anda makan dengan tenang dan penuh syukur, tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang membantu pencernaan dan mengurangi stres. Stres adalah penyebab utama penuaan dini. Maka, ciptakan suasana makan yang hangat dan damai
tanpa terburu-buru atau sambil marah. Menurut riset Harvard Medical School, orang yang makan sambil bersyukur memiliki risiko 23% lebih rendah mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Jadi, selain memilih makanan sehat, pilih juga suasana hati yang tenang. Kita lanjutkan ke bagian motivasi untuk menjaga semangat terus hidup aktif di usia emas. Tubuh manusia luar biasa. Ia bisa memperbaiki diri selama diberi kesempatan. Bahkan di usia lanjut, sel-sel tubuh masih mampu beregenerasi asal diberi nutrisi dan istirahat cukup. Jadi jangan merasa terlambat. Setiap suapan makanan sehat adalah langkah menuju tubuh yang lebih kuat dan awet muda. Bayangkan, setiap piring berisi sayur dan tahu bukan sekadar makanan, tapi obat alami yang menutrisi dari dalam. Semakin Anda menghargai tubuh sendiri, semakin lama tubuh akan menemani dengan baik. Sekarang, kita masuk ke topik menarik tentang waktu makan yang paling baik bagi lansia. Selain apa yang dimakan, kapan makan juga penting. Lansia sebaiknya makan 3 kali sehari dengan porsi kecil tapi sering. Sarapan sebelum jam 8 pagi membantu metabolisme aktif. Makan siang ideal antara pukul 12 sampai 1 siang dan makan malam ringan sebelum jam 7 malam agar tidur lebih nyenyak. Hindari makan berat sebelum tidur karena bisa mengganggu pencernaan dan membuat tubuh terasa panas. Jika lapar malam hari,
minum air hangat atau makan potongan ubi kecil sudah cukup. Dengan pola waktu ini, sistem pencernaan tetap stabil dan tubuh tidak mudah lelah. Selanjutnya, kita bahas cara menjaga kulit tetap sehat dari dalam. Kulit sehat berasal dari dalam tubuh, bukan dari krim semata. Vitamin A, J, dan E dari sayur dan buah membantu memperkuat lapisan kulit dan menjaga kelembapan alami. Bayam dan tomat mengandung kombinasi antioksidan yang mampu menunda munculnya keriput. Tahu dan kelor memberi protein untuk memperbaiki jaringan kulit. Minum air cukup juga penting agar kulit tidak kering. Kulit sehat berasal dari dalam tubuh, bukan dari krim semata. Vitamin A, J, dan E dari sayur dan buah membantu memperkuat lapisan kulit dan menjaga kelembapan alami. Bayam dan tomat mengandung kombinasi antioksidan yang mampu menunda munculnya keriput. Tahu dan kelor memberi protein untuk memperbaiki jaringan kulit. Minum air cukup juga penting agar kulit tidak kering. Satu hal penting, tidur cukup. Hormon perbaikan sel bekerja maksimal saat Anda tidur. Sekarang, mari kita bahas hal sederhana tapi sering dilupakan kegiatan fisik ringan yang mendukung makanan sehat ini. Makanan sehat bekerja lebih baik bila disertai gerakan tubuh ringan. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki 15 menit setiap pagi atau senam ringan di rumah. Gerakan lembut membantu sirkulasi darah lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh.
Menurut National Institute on Aging, lansia yang aktif setidaknya 30 menit sehari memiliki kulit lebih cerah dan energi lebih tinggi. Jadi, jadikan gerak sebagai bagian dari gaya hidup, bukan kewajiban. Sekarang kita sampai pada segmen terakhir, pesan penutup dan ajakan untuk hidup sehat bersama. Kita sudah belajar 5 makanan murah yang bisa bantu awet muda. Bayam, wortel, tahu, tomat, ubi, dan daun kelor. Semua bisa ditemukan di pasar tradisional, mudah dimasak, dan kaya manfaat. Awet muda bukan berarti tanpa keriput, tapi tubuh yang kuat, pikiran tenang, dan hati yang bahagia. Mulailah hari ini, ubah sedikit demi sedikit pola makan Anda. Kalau video ini bermanfaat, like, share, dan komen pengalaman Anda agar makin banyak lansia bisa hidup sehat dan bahagia. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Ingat, setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah bentuk cinta Anda pada diri sendiri.